memunculkan potensi diri dari si coach itu seperti itu. Bagus sekali. Baik, kalau begitu silahkan Bu Dewi bisa memulai proses coaching bersama coaching. Terima kasih. Selamat siang Bu Siti. Selamat siang Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu Siti? Alhamdulillah sehat Bu. Cuma saya sedikit galau. Kenapa Bu? Galau kenapa? Makanya saya minta waktunya Ibu. Waktu luang masih luang Ibu ya waktunya. Ya, masih Bu pasti. Ya. Jadi saya mau curhat Bu terkait dengan jam mengajar saya yang padat. Oh ya. Ya, jadi hari ini kita ngobrolin masalah Ibu ya, Iya, masalah iya. jam mengajar. Ya, gimana Bu? Ada masalah apa dengan Gini, jam Bu, mengajar? saya kan ngajarnya, saya guru mapel loh Bu Iya. ya, di sebuah SMP 2, SMP 1, SMP 2, SMP 1. Jam mengajar saya itu kuadrat, saya ngajar 12 kelas. Satu kali pertemuan dalam satu minggu itu jam saya 2 kali 45 menit. Sementara materi saya itu banyak. Untuk saya kebetulan sekarang dapat tugas itu mengajar kelas 7, kelas 1 SMP itu 4 bab dalam satu semester ganjil ini. Sementara kebetulan mata pelajaran saya kan ngelok, itu jamnya saya itu di jam-jam akhir setelah jam sholat berjamaah itu, setelah istirahat yang kedua. Ada juga yang 1 jam di sebelum istirahat kedua, 1 jam lagi digabung dengan istirahat yang setelah istirahat kedua. Berarti kan ada jeda 1 jam itu tadi. Itu yang saya agak galau. Jadi masalahnya Bu Siti ini karena jam mengajar yang terlalu banyak ya Bu ya. Terus permasalahannya yang lebih kompleks itu ketika setelah jam sholat itu tadi jam istirahat kedua tadi ya. Sama jam terakhir. Iya. Karena kan kadang-kadang ngantuk tuh Bu kalau sudah jam siang. Yang di sekolah saya itu kan 5 hari sekolah. Jadi pulangnya setengah 3 lebih sedikit. Kalau saya nanti ditaruh di jam 7, 8, 9, 10 gitu kan saya agak repotan juga. Oh seperti itu. Nah, Iya. ininya Bu Siti ini seperti apa nantinya kalau misalkan apa namanya kegiatan Bu Siti yang membuat Bu Siti tidak pusing lagi seperti itu bagaimana Bu? Yang pengennya Bu Siti keadaannya idealnya Bu Siti seperti Ya apa? idealnya itu tidak karena 12 jam ya 12 kelas ya Bu saya 12 kelas itu ya tidak banyak yang di belakang gitu karena kan mengkondisikan anak kalau lelah ngantuk itu kan saya juga ekstra gitu ya ada mungkin beberapa kelas yang ditaruh di saya tidak minta jam pertama kalau jam pertama itu memang diutamakan untuk mata pelajaran yang memang untuk kedepannya anak-anak melanjutkan itu ya Bu ya mata pelajaran untuk melanjutkan itu saya di sebelum atau mungkin di jam ke 3, 4 atau 5, 6 gitu nggak masalah 5, 6 itu ada jam jeda istirahat cuma 20 menit kadang-kadang saya masuk di dalam itu permisi saya bisa di kelas untuk menemani kalian istirahat bisa kadang-kadang gitu anak-anak itu tidak masalah saya tapi kalau banyak yang di belakang itu saya agak Jadi inginnya Bu Siti itu nanti ngajarnya tidak di jam-jam terakhir lah istilahnya ya seperti tidak itu semuanya inginnya. gitu ya. Baik. Kalau dikasih rating nih Bu ya, keadaan Bu Siti sekarang itu ada di angka berapa? Kalau saya sekarang 1 sampai 10 misalkan ini saya rating 1 sampai 10. Iya. Saya di angka 7 Bu. Dan 7. Iya. Seperti itu. Dan inginnya Bu Siti nantinya bisa berubah di angka berapa Bu? Ya sementara ke 8 Di 8 ya, Iya, dari di 7 ke 8. 8. Nah, Iya, iya. untuk menuju ke angka 8 itu Ibu Siti, bagaimana cara ataupun rencana lah yang dilakukan Bu Siti itu kira-kira bagaimana rencana Bu Siti untuk mengubah permasalahan yang saat ini Bu Siti hadapi tersebut? Iya saya punya solusi dari saya sendiri itu yang pertama saya ingin berjumpa ya kalau di tempat saya ada MGMPS Bu jadi sesama guru mapel khusus mata pelajaran bahasa Jawa itu berkumpul gitu ya Bu mungkin masalahnya sama dengan saya nanti bersama-sama menghadap kepada wakil kurikulum sebagai pembagi jadwal agar kami ya diperhatikan mungkin dari jadwalnya tidak banyak yang ditaruh di belakang misalnya saya ngajar 12 kelas ya minimal ada keseimbangan 6-6 gitu biar bisa terrealisasi KPM-nya berjalan lancar gitu Ya, berarti itu ya Bu ya rencananya Bu Siti pinginnya untuk merubah hal yang membuat Bu Siti saat ini galau itu tadi Iya. Bu Siti akan melakukan koordinasi dengan teman-teman MGMP sekolah ya Iya. dengan Terus apa? juga
tadi fakta kurikulum ya, Iya, untuk iya. apa namanya, untuk berusaha supaya tidak ditempatkan di jam-jam akhir seperti Iya, itu. iya. Ya. Selain rencana tadi, ada rencana yang lain lagi yang mesti akan Ibu Siti lakukan? Saya ada satu itu Bu, yang tadi yang dua Ibu ya, yang ketiga berarti anak-anak mungkin karena ada jeda banyak ya Bu ya, saya bisa ada speaking untuk mencairkan suasana biar anak-anak fokus kembali, karena ada jeda dari istirahat tadi loh Bu, yang lebar tadi istilahnya kan 1 jam penuh kan ya, karena sholat berjamaah itu nanti menuju ke jam ke-8 saya mesti harus melaksanakan speaking, atau di jam-jam terakhir karena anak lelah, ngantuk dan pikirannya sudah mau pulang ini. Nah itu nanti, atau dengan mindfulness itu anak dibuat supaya bisa fokus kembali ke materi saya, atau dengan mengajarkan pelajaran itu dengan banyak permainan banyak game permainan dengan itu, atau dengan daring karena jamnya sedikit, materinya banyak. Misalnya tugas membaca puisi, yang guritan kalau bahasa Jawa nih, pas 1 bab 2 itu membaca guritan. Kalau saya harus mendengarkan anak satu kelas itu 32 siswa, kalau didengarkan kan butuh waktu ya Bu, sementara materinya masih belum ada yang belum disampaikan sesuai dengan yang kita RPP itu ya, dengan yang kita buat itu. Saya buat link nanti di Grab, saya kirimkan lewat anak-anak grup anak-anak itu, nanti anak-anak bisa buat video terus dikumpulkan lewat link itu. Tapi ada kendalanya ini mesti, karena komunitas siswa kami itu banyak yang di pegunungan, sinyalnya kan terganggu. Ya. Nah itu saya untuk mengatasi sinyal yang terganggu itu, saya menyempatkan diri. Jadi kan tadi pulangnya setengah 3 lebih 10 ya Bu. Ya. Saya kan nanti ada pinjer ya, kalau kami ada pinjer jam 3, berarti ada jeda 20 menit lah ya. Misalkan itu anak-anak bisa menemui saya untuk membaca puisi. Bagi yang mereka tadi tidak agak kesulitan tadi sinyalnya, sinyalnya enggak baik gitu. Berarti apa namanya, salah satu langkah untuk masalah yang di jam akhir itu dengan melakukan speaking ya, atau mindfulness ya, dan juga daring ya. Ya. Nah, dari semua rencana-rencana yang Ibu ingin lakukan ya, itu yang paling mungkin yang terdekat yang ingin Ibu lakukan yang bagian mana Bu? Dari apa, MGMPS, kemudian juga mengeluarkan kurikulum, dan juga apa namanya, melakukan suatu pembelajaran di kelas di jam akhir. Itu yang paling memungkinkan, yang terdekat yang mau Ibu lakukan ini saya sudah mau koordinasi dengan guru mapel dulu. Kalau nanti teman-teman sama keluarnya sama dengan saya, berarti nanti baru ke Bapak Wakasek tadi. ya. Berarti menemui apa, berkoordinasi dengan MPMP sekolah dulu ya, satu mapel itu ya. Iya. Ya. Mapel. Kemudian untuk mengatasi ini tadi ya, permasalahan Ibu tadi, Ibu butuh bantuan siapa kira-kira? Apa namanya? Mengatasi permasalahan. Butuh dukungan atau bantuan ini? Kalau dukungan yang jelas tadi misalkan dari guru mapel tadi ya, saya kan ada guru senior, mungkin guru senior nanti bisa bersama-sama menyampaikan ke wakil kurikulum. Kalau wakil kurikulum kesulitan berarti ya kepada Bapak kelas kan. Nah, kapan Bu kira-kira rencana Ibu ini akan Ibu lakukan? Eksekusinya kapan? Mulai akan dilakukan? Secepatnya, bukan ini taman jalan baru. Iya. Jadwalnya sudah launching, Iya. nah kan sudah melihat jadwalnya. Iya. Nah ini tapi ada informasi teman-teman kami itu kan kekurangan, ada yang purna bagi ini berarti kekurangan, ada yang SKD, ada yang masuk, tapi teman kami yang kekurangan jam di sekolah kami ada yang keluar. Nah itu ada kesempatan untuk berganti jadwal lagi. Berarti secepatnya? Iya, Secepatnya kapan Bu? Secepatnya minggu ini. Oh, minggu ini ya. Baik ya, berarti minggu ini Ibu Siti akan segera melakukan koordinasi dengan MGMP satu mapel ya di sekolah. Terus kemudian nanti setelah itu menemui wakil kurikulum. Ada yang lain lagi yang mau Ibu sampaikan?
saya kira sudah puas, saya sudah plong Bu. Oh iya, Karena betul. sudah menyampaikan curhatan saya. Oh iya, saya harap nanti rencananya Ibu Siti nanti dapat berjalan dengan baik ya, Ya, dengan lancar, sehingga permasalahan Ibu Siti dapat segera Ibu Siti atasi dengan baik dengan langkah-langkah itu tadi ya, dengan rencana-rencana itu tadi. Ya, karena memang sudah tidak ada yang mau disampaikan, mungkin pembicaraan kita hari ini mungkin sampai situ dulu saja Bu. Nanti lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya mohon diri. Ya, Ya. terima kasih. Baik Bu Dewi, Ibu Dewi tadi sudah selesai melakukan coaching ya, yang dengan Bu Siti tadi. Dari proses coaching yang baru saja Ibu lakukan tadi, menurut Ibu performa Ibu itu bagaimana? Kalau boleh Bu Dewi menilai nih ya, kira-kira dari 1 sampai 10 nilai Bu Dewi kira-kira ada di angka berapa Bu? Menurut saya ini ya Bu, kalau menurut saya dari yang saya observasi tadi, kemampuan saya masih di angka 7 Bu. Apa yang membuat Bu Dewi mengambil nilai 7 itu tadi? Begini Bu, jadi saya merasa bahwa pada tahapan menyimpulkan kembali pada saat saya mengidentifikasi masalah di situ, kan saya melakukan identifikasi masalah terhadap koci ya Bu ya. Nah, di situ kemampuan saya masih kurang Bu dalam menjalankan identifikasi masalah kepada kocinya. Ini masih kurang, seolah-olah masih kurang mendalam gitu Bu, cara saya mengidentifikasi masalah seperti itu. Iya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Iya, betul sekali Bu. Jadi begini Bu Dewi, tadi saya mengapati tadi pada saat Ibu menjadi coach, Iya. sebenarnya Ibu itu dalam melakukan coaching itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk Bu Dewi. Namun demikian ada beberapa hal yang masih bisa dikembangkan lagi oleh Bu Dewi ya. Misalnya pada tahap identifikasi masalah itu sebenarnya Bu Dewi bisa lebih memberikan apresiasi pada coach, misalnya seperti dengan mengangguk atau bilang oh iya jadi seperti itu ya, seperti itu contohnya. Karena kenapa dengan memberikan apresiasi seperti itu, maka seorang coach itu akan merasa dirinya itu lebih didengarkan, sehingga coach itu nanti akan bisa bercerita dengan lebih nyaman lagi pada Bu Dewi. Ya Bu, memang saya masih kurang ya Bu ya dalam hal itu, dan saya akan berusaha memang untuk lebih fokus lagi ya ketika coach itu menyampaikan masalahnya. Kemudian juga mungkin saya nanti akan membuat catatan-catatan kecil seperti itu tentang hal-hal yang disampaikan sama coach seperti itu, untuk saya lebih bisa mendalami identifikasi masalah dari si coach itu. Ya, bagus sekali Bu Dewi. Lalu dari diskusi kita ini tadi, kira-kira apa yang akan Bu Dewi lakukan untuk meningkatkan kemampuan Bu Dewi dalam melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh coach? Yang ingin saya lakukan, saya akan berusaha untuk lebih fokus, kemudian memperhatikan coach saat berbicara. Kemudian juga saya akan melakukan saran ibu itu tadi ya, mengangguk-anggukkan, memberi tatapan penguatan apresiasi seperti iya seperti itu. Dan juga itu saya memiliki rencana untuk melakukan membuat catatan khusus kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach seperti itu. Ya, bagus sekali. Langkah yang nantinya akan diterapkan oleh Bu Dewi. Baik, sepertinya proses supervisi kali ini sudah selesai. Dari kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan tadi, kalau boleh saya menyampaikan, secara umum itu sudah baik karena sudah sesuai dengan tahapan dari alur tirta. Ya tadi, namun masih perlu ditingkatkan lagi seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu Dewi, khususnya di bagian identifikasi masalah ketika menyimpulkan masalah yang disampaikan oleh coach. Setelah kita melakukan supervisi ini Bu Dewi, apa yang telah Ibu dapatkan? Ya, saya menjadi dapat banyak masukan ya. Saya menyadari
mempelajari tentang kelemahan saya dalam mengidentifikasi masalah tersebut. Jadi nanti dari sini saya akan berusaha itu tadi mendapatkan ilmu tentang bagaimana supaya proses identifikasi masalah itu dapat berjalan dengan baik, yaitu dengan salah satunya adalah fokus, kemudian juga memberikan apresiasi kepada si coach, kemudian juga membuat catatan. Itu Bu yang saya dapatkan dari pertemuan supervisi kita hari ini. Iya. Baik Bu Dewi, semoga setelah kegiatan ini nantinya Ibu bisa lebih terampil dalam melakukan coaching dan bisa munculkan potensi dari coaching Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu untuk saran dan juga masukan yang diberikan. Sama-sama Bu Ya. Dewi.